Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Smart School SMKN 26 Jakarta. Di sini kami ingin menjelaskan proses pembuatan aplikasi kami dan mendemokan secara langsung aplikasi kami. Yuk simak video berikut. Kesulitan saya saat pembelajaran online itu, saya lupa akan tugas, saya juga kesulitan dalam mengatur jadwal pelajaran, dan ketiga saya juga sulit mengatur prioritas mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Pembelajaran online ini sih kalau buat saya jadi kekurangan bahan referensi buat belajar. Kekurangannya sih saya kurang termotivasi belajar. Selain itu kurang konsisten juga dalam belajar kalau di PJJ ini, beda sama yang offline. Di pembelajaran online ini, saya seringkali tidak memahami materi. Oleh karena itu, saya butuh konsultasi lebih lanjut dengan guru. Bisa menjadi siswa yang baik pastinya adalah keinginan semua murid. Kini hadir aplikasi Selfie. Selfie adalah aplikasi self-improvement yang dapat membantu siswa agar bisa menjadi jauh lebih baik. Mau tahu fitur apa saja yang ada di aplikasi Selfie? Yuk simak video berikut ini. Dengan aplikasi Selfie, murid dapat melihat jadwal pelajaran mereka pada hari ini. Terlebih lagi, mereka dapat membuat to-do list untuk melis kegiatan dan tugas apa saja yang mereka ingin lakukan hari ini. Dan dengan adanya fitur notifikasi, kegiatan yang mereka list pada fitur to-do list tidak akan terlambat karena notifikasi akan mengingatkan user saat waktu telah tiba. Setelah kami bertanya dari berbagai murid sebagai narasumber, rata-rata saat pembelajaran online ini, mereka kesulitan dalam mencari berbagai referensi dan e-book untuk mereka pelajari. Oleh karena itu, kami menyediakan fitur belajar. Di sini, para murid dapat mencari dan membaca berbagai e-book, baik itu e-book produktif maupun adaptif. Dengan adanya fitur belajar, murid tidak akan kesulitan lagi saat ingin mempelajari hal yang mereka inginkan. Sebagai seorang murid, tentunya ada target yang ingin mereka capai ke depannya. Dan terkadang, kita suka lupa dengan target itu. Oleh karena itu, kami membuat fitur target. Di sini, para murid dapat menuliskan target apa yang ingin mereka capai. Dengan adanya fitur target ini, mereka dapat selalu ingat dengan hal yang ingin mereka capai. Saat pembelajaran online ini, banyak murid yang kehilangan motivasi untuk belajar. Hilangnya motivasi disebabkan karena kurangnya dorongan dan semangat pada murid. Maka dari itu, kami menghadirkan fitur motivasi. Dengan adanya fitur motivasi pada aplikasi Selfie, murid dapat membaca artikel-artikel dan kalimat motivasi yang dapat menambah motivasi serta semangat mereka saat sedang belajar. Tidak hanya itu, tentu saja terkadang murid membutuhkan konsultasi dengan guru karena mereka sedang dalam tahap belajar. Di sini, kami menyediakan fitur konsultasi kepada guru agar saat murid kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru, mereka bisa dapat langsung berkonsultasi dengan guru. Dengan hadirnya aplikasi Selfie, siswa menjadi lebih semangat, teratur, dan tentunya menjadi lebih baik dalam bidang akademik, sehingga dapat meningkatkan prestasi murid di Indonesia. Selfie membuat murid menjadi lebih baik. Sebelum memasuki aplikasi lebih lanjut, siswa atau user diharuskan login terlebih dahulu dengan menggunakan NIS beserta password yang sudah terdaftar pada admin. Kemudian setelah login, akan memasuki halaman home atau dashboard yang di dalamnya terdapat navigasi untuk ke 6 fitur aplikasi kami. Yang pertama adalah fitur to-do list. Pada fitur ini, siswa dapat menambahkan daftar to-do list dengan mengklik icon button plus atau tambah pada sisi kanan bawah. Dan yang pertama-tama yaitu memasukkan judul to-do listnya. Lalu masukkan tanggal beserta waktunya yang nantinya akan mendapatkan notifikasi pada waktu tersebut. Kemudian klik simpan. Dan daftar to-do list akan ditampilkan. Nah, notifikasi muncul sesuai dengan waktu yang diinput. Jika siswa sudah mengerjakan tugasnya, kemudian daftar to-do list dapat dicentang dengan mengklik teks pada sisi kanan.
dan itu akan masuk ke dalam daftar tugas selesai. Untuk menghapus daftar tugas selesai, user hanya tinggal klik saja daftar mana yang ingin dihapusnya. Yang kedua itu pada fitur jadwal. Itu menampilkan seluruh daftar mata pelajaran sesuai dengan kelas user atau siswa. Di sini menampilkan mata pelajaran dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ketiga yaitu fitur motivasi. Pada fitur ini menampilkan berbagai artikel motivasi, dan jika diklik akan tampil detail motivasi itu sendiri. Dan di sini juga terdapat fitur search motivasi. Yang keempat itu ada fitur target. Pada fitur ini, user dapat menambahkan target yang ingin dicapainya. Dan jika ingin menghapus target, user hanya mengklik daftar target yang ingin dihapus. Kemudian fitur belajar. Pada fitur ini menampilkan berbagai macam e-book dengan dibagi dua kategori, yaitu e-book untuk mata pelajaran normatif adaptif dan e-book untuk mata pelajaran produktif atau kejuruan. Untuk membuka buku, user hanya mengklik kartu bukunya, lalu akan terbuka e-book tersebut dalam bentuk PDF. Di sini juga terdapat fitur search untuk mencari daftar buku. Terakhir, fitur konsultasi. Pada fitur ini menampilkan daftar guru berikut mata pelajarannya. Dan jika diklik, aplikasi akan terintegrasi dengan WhatsApp dan mengarah kepada personal chat guru yang bersangkutan. Kemudian yaitu halaman profil. Pada halaman ini menampilkan profil siswa. Kemudian terdapat jumlah berapa tugas atau to-do list yang tertunda dan yang sudah selesai. Di bawahnya terdapat ringkasan target siswa. Dan jika diklik akan mengarah ke halaman target. Dan kemudian di bawahnya menampilkan jadwal kegiatan yang berlangsung pada hari ini. Jika user ingin logout, terdapat button di sisi kanan atas. Kami juga menyediakan landing page aplikasi Selfie. Di sini, kita bisa mendownload aplikasi Selfie dan melihat fitur apa saja yang ada di aplikasi Selfie. Selain itu, jika kalian ingin mengirimkan pesan kepada tim kami, kalian dapat melakukannya pada fitur kontak yang sudah kami sediakan. Nah, selanjutnya, kami menggunakan web-base untuk melakukan penginputan buku dan motivasi pada aplikasi Selfie. Di sini, para guru dan admin dapat melakukan penginputan buku dan motivasi. Nah, di sini di sebelah kiri kalian bisa melihat ada data motivasi dan data buku. Di sini saya akan melakukan penginputan data buku terlebih dahulu. Kita bisa melakukan klik pada data buku. Nah, untuk menambahkan buku, kita harus mengklik tambah buku. Di sini kalian masukkan judul buku yang ingin kalian input. Lalu, kalian input nama penulis buku. Selanjutnya adalah penerbit buku, dan kalian harus memilih juga buku tersebut berada di kategori apa, adaptif atau produktif. Nah, di sini kalian juga harus memilih sampul buku. Sampul buku ini berfungsi dan berguna untuk cover depan buku pada aplikasi Selfie nanti. Nah, yang terakhir, kalian harus memilih lampiran. Nah, di sini kalian harus memasukkan file buku, bisa berupa PDF ataupun Word. Setelah mengisi semua data, kalian tinggal mengklik tambah data. Nah, setelah tambah data, maka buku sudah berhasil ditambahkan.
Selain bisa menambahkan buku, di sini kita juga bisa melakukan edit dan hapus pada buku. Nah, yang selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara menambah data motivasi. Kalian bisa lihat di sebelah kiri ada data motivasi. Kalian bisa mengklik data motivasi. Nah, setelah itu kalian klik tambah motivasi. Nah, di sini kalian harus memasukkan judul motivasi. Nah, setelah memasukkan judul motivasi, kalian juga harus memasukkan deskripsi atau isi dari motivasi tersebut. Setelah memasukkan deskripsi atau isi dari motivasi, kalian harus memasukkan sampul dari motivasi tersebut untuk tampilan depan atau cover pada aplikasi Selfie nanti. Setelah itu, kalian klik tambah data. Nah, data motivasi sudah berhasil ditambahkan. Sama seperti buku, di sini kalian juga bisa melakukan edit dan menghapus motivasi. Halo, perkenalkan nama saya Dimas. Di sini saya sebagai UI UX designer. Tugas saya di sini adalah membuat sebuah tampilan aplikasi menjadi lebih bagus dan mudah dipergunakan oleh user. Di sini saya menggunakan dua tools. Yang pertama ada Figma dan Adobe Illustration. Di mana Figma fungsinya untuk membuat tampilan desain UI UX, sedangkan untuk Adobe Illustration di sini fungsinya untuk membuat logo, icon, dan ilustrasi yang ada dalam mobile apps ini. Nama saya Riko Stani. Saya sebagai web developer. Tugas saya di sini adalah merancang dan membuat landing page aplikasi Selfie dan juga membuat web-based Selfie. Di sini saya menggunakan VS Code sebagai text editor dan di sini saya membuat website dengan menggunakan bahasa JavaScript dan juga PHP. Halo, nama saya Serweli. Di sini saya sebagai Android developer. Tugas saya yaitu membuat tampilan pada suatu aplikasi Android di mana desainnya sudah diberikan oleh UI UX designer. Saya juga bertugas mengintegrasikan antara UI UX dan juga desktop. Dalam proses pembuatannya, saya menggunakan software Android Studio dan Kotlin sebagai bahasa programming. Halo, perkenalkan nama saya Fira Purnia Putri. Di sini saya sebagai backend developer. Tugas pertama saya yaitu membuat struktur desain database, menghubungkan database dengan server yang ada di hostingan, dan yang terakhir melakukan testing API. Halo, nama saya Novel Roja. Di sini saya sebagai backend developer yang tugasnya membuat layanan API agar aplikasi dapat terhubung dengan server. Saya menggunakan Express.js sebagai framework dari Node.js. Lalu saya menggunakan MySQL untuk membuat dan mengelola database. Untuk aplikasinya, saya menggunakan VS Code sebagai kode editor dan Postman untuk testing API. Terima kasih sudah menyimak video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika kalian ingin membantu kami dan memberikan saran kepada kami, silakan berikan saran di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.